Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Nur Maulidiana Abdullah, salah satu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kali ini, saya akan menyampaikan secara ringkas industri media massa dan hegemoni media. Seperti yang teman-teman rasakan dan alami saat ini, industri media massa di Indonesia, pada khususnya ya, telah berkembang sangat pesat. Kita telah memasuki era media masa digital dan online gitu. Jadi kita sudah melewati masa media cetak dan media tradisional atau media elektronik, walaupun memang saat ini masih kita gunakan juga gitu. Selain berkembang dari sisi teknologinya, media massa juga berkembang dari sisi kepentingannya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga dari sisi kekuasaan atau power interest gitu. Nah, hal inilah yang nanti akan membawa kita ke arah hegemoni media. Hegemoni sendiri dapat diartikan sebagai sistem kekuasaan atau politik kelas dominan untuk menguasai kelas di bawahnya dengan menggunakan kekuasaan itu gitu. Seperti yang kita tahu juga ya, kalau misalnya media-media saat ini itu dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang yang memiliki power atau orang-orang yang kelasnya tinggi lah. Sehingga secara tidak langsung media juga tidak hanya sebagai sarana menyebarkan informasi ataupun konten-konten, ada kepentingan politik dan kekuasaan di dalamnya gitu. Kemudian terdapat 3 hal yang menandai kecenderungan perkembangan media massa di Indonesia saat ini. Yang pertama itu adalah pengelolaan usaha di bidang media massa ini tidak lagi dilakukan dalam bentuk yayasan yang mengutamakan aspek idealnya, tetapi telah berubah ke dalam bentuk PT, di mana hal ini itu didukung oleh sistem manajemen profesional yang mengarahkan kita pada komersialisme. Kemudian, semakin banyaknya para pengusaha nasional atau konglomerat yang memasuki bisnis usaha dan media massa. Ya. Lalu yang ketiga, media massa yang saat ini ada itu semakin beragam bentuknya dan juga mengarah pada spesialisasi. Namun, perkembangan dari media komersial itu menempatkan halayak menjadi konsumer yang harus selalu dipenuhi selera dan keinginannya. Jadi tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan, tapi juga harus dipenuhi keinginannya gitu ya. Nah, hal ini juga yang menjadikan informasi atau berita yang ditayangkan di media itu menjadi jauh daripada logika, bisa mengacak-ngacak budaya juga, melumpuhkan hati nurani dan bahkan mengabaikan kepentingan publik itu sendiri. Lalu kita masuk ke bagian memahami arti penting dari kehadiran media dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada media sebagai pembentuk, di mana isi dari media itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua ada media sebagai cermin. Jadi peran utama dari media itu sebagai cerminan atau bisa mencerminkan kembali kepada halayak tentang peristiwa-peristiwa atau perilaku, identitas atau nilai-nilai yang masyarakat rasa itu penting. Lalu media sebagai pengemas. Jadi dalam pandangan ini itu masyarakat dapat memahami hubungan di antara media sebagai pembentuk dan media sebagai cermin. Nanti pada akhirnya muncullah atau timbul hubungan sirkular yang melibatkan unsur-unsur dari kedua proses tersebut. Lalu kemudian ada media sebagai guru. Jadi di sini media sebagai pendidik atau yang mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai atau perilaku tertentu bagi segmen halayak. Selanjutnya media sebagai ritual. Jadi media massa itu atau beberapa media gitu ya yang memang memproduksi konten atau memproduksi tayangan itu biasanya mereka terbitkan atau mereka tayangkan di jam-jam tertentu dengan konten atau isi yang sangat unik dan menarik sehingga masyarakat atau halayak itu sangat menunggu hal itu gitu. Lalu media sebagai Tuhan. Nah, ini media menjadikan Tuhan kedua gitu ya. Jadi dapat memerintahkan jalan kebaikan dan menawarkan jalan pemecahan untuk melawan keburukan berdasarkan versinya sendiri bagi halayak. Nah, masuk ke part hegemoni di media sosial.
Jadi hegemoni itu tidak hanya terjadi di media tradisional atau media cetak dan elektronik aja ya, tapi juga ada di media sosial. Nah, ini mungkin hegemoni yang kita tuh sedikit tidak sadar kalau kita tuh sedang terhegemoni gitu ya. Contohnya adalah ketika teman-teman menonton konten-konten yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber Indonesia gitu. Contohnya Raffi Ahmad atau Baim Wong, Ria Ricis gitu ya. Jadi mereka akan memproduksi konten-konten yang dekat dengan keseharian kita gitu ya, dengan keseharian masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa lebih dilibatkan gitu. Jadi masyarakat senang dan suka dengan konten-konten seperti itu gitu. Jadi mereka itu terus menonton dan secara tidak langsung mereka juga dapat menaikkan viewer sehingga meningkatkan pendapatan daripada si konten kreator tersebut gitu ya. Selain itu juga di masyarakat itu jadi tumbuh rasa hedonisme atau konsumerisme. Jadi kita lebih mudah untuk teracuni gitu ya oleh tayangan tersebut. Jadi kita pengen apa yang dilakukan oleh si konten kreator tersebut. Nah, jadi itulah beberapa poin penting dari industri media massa dan hegemoni media. Teman-teman dapat membaca buku ataupun referensi lain untuk menambah pengetahuan kedalaman materi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.